Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4032, Provokasi Veteran. Setelah itu, Liu Daneng menjelaskan secara kasar metode pelatihan kepada mereka, dan kemudian membiarkan mereka pergi. Setelah kembali ke tempat mereka ditempatkan, Lu Ming segera mengumpulkan 49 anggota tim. Namun, setelah mendengar perintah itu, para prajurit surgawi tua itu datang terlambat dan tampak lesu. Lu Ming mencibir dan tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan jimat itu dan berkata, ini adalah jimat. Semuanya, ambil satu dan tempelkan pada baju tempur standar. Lu Ming membagikan jimat susunan itu kepada 49 anggota tim di bawahnya. Lu Ming mengeluarkan selembar kertas dan menempelkannya pada baju sirah standar. Seketika, jimat itu bersinar. Seperti Merkuri, jimat itu menyatu dengan baju perang Sith dan menghilang. Pada saat yang sama, 49 orang lainnya juga menempelkan jimat susunan mereka pada baju perang dan menggabungkannya ke dalam benih baju perang mereka. Pada saat ini, baju tempur dari 50 orang itu memancarkan cahaya redup. Tampaknya ada resonansi di antara mereka. Seolah-olah aura mereka saling terkait dan membentuk suatu formasi. Sungguh menakjubkan. Lu Ming menghela napas. Kemudian, dia memberitahu semua orang cara berlatih susunan jimat. Sekarang, mari kita mulai berlatih. Kita perlu membiasakan diri dengan formasi ini sesegera mungkin. Lu Ming memberi perintah. Berdengung. Semua orang mulai berlatih sesuai dengan metode pelatihan. Ketika kekuatan mereka disuntikkan ke dalam benih armor, armor itu langsung bersinar, dan rune khusus memenuhi udara. Kemudian, seolah-olah benang tak terlihat menghubungkan mereka bersama. Dengan suara keras, sebuah pedang emas muncul di langit di atas mereka. Pedang itu sangat besar. Ini adalah pedang dewa yang dibentuk oleh formasi pertempuran, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Memotong. Lu Ming berteriak. Dia adalah inti dari susunan itu dan dapat mengendalikannya dengan bebas. Pedang dewa emas menebas tanah. Namun, sebelum menyentuh tanah, pedang tempur itu tiba-tiba bergetar dan runtuh. Ketika formasi pertempuran sedang berjalan, ada rintangan. Ini berarti seseorang tidak berjalan dengan lancar. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin saat dia melihat ke satu arah. Ada beberapa prajurit surgawi veteran. Baru saja Lu Ming bisa merasakan dengan jelas bahwa rintangan itu datang dari sini. Para prajurit surgawi veteran mencibir ketika mereka melihat Lu Ming melihat ke atas. Mereka menatap Lu Ming tanpa rasa takut. Sekali lagi, semuanya, fokus. Lu Ming berteriak dan mengoperasikan susunan itu seperti yang telah ia latih. Pedang suci emas lainnya terbentuk. Di bawah kendali Lu Ming, pedang itu menebas tanah. Akan tetapi, seperti sebelumnya, pedang tempur itu runtuh sebelum sempat menyentuh tanah. Lu Ming menyadari bahwa itu adalah para prajurit surgawi veteran lagi. Itu lebih bodoh dari babi. Mereka bahkan tidak tahu cara menggunakan formasi pertempuran. Bagaimana mereka bisa masuk ke pasukan surgawi? Dandan tidak senang dan langsung berteriak. Para prajurit tua surgawi menatap Dandan dengan dingin, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Lagi, Lu Ming masih tidak banyak bicara. Dia meminta semua orang untuk terus mengoperasikan arai. Namun, masih sama seperti sebelumnya. Untuk beberapa kali berikutnya, formasi pertempuran akan runtuh di tengah operasinya. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Kembalilah dan beristirahat. Lu Ming melambaikan tangannya dan membubarkan kerumunan. Di kediaman Lu Ming. Sialan, itu pasti melakukan ini dengan sengaja. Mu Yun, mengapa kamu tidak memberi mereka pelajaran? Dandan berteriak kesal, suasana benar-benar tegang. Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat mengetahui bahwa alasan mengapa formasi pertempuran tidak berjalan lancar sepenuhnya merupakan niat yang disengaja dari para prajurit surgawi tua. Jangan terburu-buru. Kalau mereka mau bermain, saya akan bermain dengan mereka selama beberapa hari. Lu Ming mencibir. Di tempat lain para prajurit surgawi tua berkumpul. Hahaha, ini benar-benar memuaskan. Mu Yun ini juga orang yang tidak berguna. Kita sudah melakukan ini, tetapi dia tidak berani bergerak. Salah satu prajurit surgawi tua tertawa. Seperti yang kukatakan, dia beruntung saat penilaian senjata suci. Kekuatannya mungkin tidak terlalu hebat. Beraninya dia menyerang kita. Prajurit surgawi tua lainnya mencibir. Itu benar.
Kalau begitu, mari kita lanjutkan dan lihat apa yang bisa dia lakukan. Sebaiknya kamu mengundurkan diri dari jabatan kapten dan menggantinya dengan seorang ahli sejati. Tidak buruk, keesokan harinya, Lu Ming mengumpulkan semua orang untuk melanjutkan latihan formasi pertempuran. Namun, keadaannya sama seperti hari sebelumnya. Para prajurit surgawi veteran tidak bekerja sama. Oleh karena itu, formasi pertempuran tidak berhasil sekalipun. Pada hari ini, Lu Ming masih belum bergerak. 5 hari berlalu. Hari ke-6, memotong. Lu Ming berteriak. Pedang tempur emas yang dipadatkan oleh formasi pertempuran menebas tanah. Namun, seperti dalam latihan sebelumnya, pedang tempur menghilang secara otomatis sebelum menyentuh tanah. Formasi pertempuran gagal. Kali ini, ekspresi Lu Ming berubah dingin. Ia mengamati kerumunan dan berkata, ini sudah hari ke-6, dan kita masih gagal. Tidak sulit untuk mengendalikan formasi pertempuran dengan jimat, tetapi setelah 6 hari berturut-turut, kita semua gagal. Saya pikir beberapa orang benar-benar bodoh dan tidak cocok untuk tetap berada di tim saya. Saya akan melaporkan ini kepada atasan dan menyingkirkan orang-orang ini. Begitu dia berkata demikian, ekspresi para prajurit surgawi tua itu berubah. Kalau mereka tereliminasi dari tim karena kebodohannya, mereka akan kehilangan muka dan tidak akan bisa mengangkat kepala di hadapan orang lain di kemudian hari. Mu Yun, apa maksudnya ini? Salah satu prajurit surgawi veteran berteriak dan menatap Lu Ming dengan tatapan tidak bersahabat. Apa maksudmu? Lu Ming melirik dingin ke arah prajurit surgawi veteran ini dan berkata dengan dingin, aku sudah memberimu kesempatan. Sudah 5 hari, dan setiap kali formasi ini bermasalah, itu semua salahmu. Jika kamu tidak bodoh, apa yang kamu lakukan? Sungguh lelucon bahwa orang bodoh sepertimu bisa menjadi prajurit surgawi. Apa hubungannya dengan kita kalau formasi pertempuran tidak bisa beroperasi? Kamu adalah inti dari formasi pertempuran. Aku curiga kultivasimu terlalu rendah dan kekuatanmu terlalu lemah, jadi kamu tidak bisa mengaktifkan formasi pertempuran. Kata seorang prajurit surgawi tua. Benar, menurutku, sebaiknya kita ganti saja kamu sebagai kapten dan cari kapten yang lebih kuat. Semuanya akan baik-baik saja. Benar, itu masalahmu sendiri dan kau menyalahkan kami. Sungguh lelucon. Dengan kekuatanmu, jika kau memimpin kami untuk melawan iblis jahat, kau bukan saja tidak akan mendapat poin prestasi, tapi kau juga akan membuat kami terbunuh. Para prajurit surgawi tua berteriak. Oh, apakah kamu meragukan kekuatanku? Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Ia melangkah maju dan aura kuat muncul, menekan para prajurit surgawi veteran. Namun, para prajurit surgawi senior ini sama sekali tidak takut. Mereka juga melepaskan aura mereka untuk melawan dan menatap Lu Ming dengan provokatif. Mereka hanya menunggu Lu Ming bergerak. Jika Lu Ming mengambil inisiatif menyerang dan mereka membalas, itu tidak akan dianggap menyinggung atasan mereka. Selama dia bisa mengalahkan Lu Ming dan memberitahu dia bahwa dia lemah, dia akan terlalu malu untuk menjadi pemimpin tim. Dia akan otomatis berhenti dan digantikan oleh pemimpin tim yang lebih kuat. Karena kau meragukan kekuatanku, aku akan memberimu kesempatan. Lakukan gerakanmu. Kalahkan aku, dan aku akan turun dari posisiku sebagai pemimpin tim. Jika tidak, sebaiknya kau patuh mendengarkanku, atau kau akan dihukum berat. Lu Ming berkata dengan dingin. Bab 4033 yakin. Mata Lu Ming bagaikan kilat saat ia mengamati para prajurit surgawi veteran. Anda yang menantang kami. Jangan bilang kami pembangkang. Mata seorang prajurit surgawi tua dipenuhi dengan keganasan dan dia ingin mencoba. Orang ini tidak tua, tetapi dia memiliki jenggot tebal dan tampak sangat garang. Tentu saja, Lu Ming mengangguk. Baiklah, aku akan melawanmu. Pemuda berjanggut itu berteriak dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Puncak Kaisar Surgawi tingkat kelima. Itulah hasil kultivasi pemuda berjanggut itu. Pada saat yang sama, kapak perang besar muncul di tangannya. Kapak itu sebesar pintu dan dia mengayunkannya ke arah Lu Ming. Udara bergetar dan kapak perang besar diarahkan ke wajah Lu Ming. Meskipun pemuda berjanggut besar itu hanya berada di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat kelima, kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia mampu bertarung dalam pertempuran yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Kekuatan tempur Kaisar Surgawi tingkat kelima setara dengan Kaisar Surgawi tingkat keenam. Namun, Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan kekuatan tempur tersebut. Bahkan,
dia tidak perlu mengaktifkan seni simbol pertempuran. Dia hanya melemparkan pukulan dengan santai. Dentang, tinju Luming dan kapak pria berjanggut itu bertabrakan secara langsung, menimbulkan ledakan dahsyat yang disertai suara retakan. Itu adalah suara kapak lawan yang hancur. Kapak itu telah hancur oleh teknik penghancuran hebat Luming. Setelah itu, tubuh pemuda berjanggut itu bergetar hebat saat ia mundur ke belakang. Darah menyembur dari mulutnya saat ia jatuh dengan keras ke tanah. Pemuda berjanggut itu dikalahkan dalam satu gerakan. Murid-murid prajurit surgawi tua itu mengerut karena terkejut. Anak ini punya kekuatan. Dia bisa bertarung di level 3 di atasnya. Dia memang jenius. Namun, kultivasinya terlalu rendah. Dia tidak layak memimpin kita. Para prajurit surgawi tua ini berbicara secara rahasia. Masih ada lagi. Siapapun yang tidak yakin, silakan serang. Kata Luming. Aku akan melawanmu. Seorang pemuda lain melangkah keluar. Pemuda ini mengenakan jubah ungu dan dipenuhi aura mewah. Tubuhnya diselimuti cahaya ungu. Kemudian, cahaya ungu itu mengembun menjadi 13 pedang dewa. Kaisar Dewa tingkat ke-6, ini adalah kultivasi pemuda ini. Liu Xiaofeng sudah bergerak. Dia pasti bisa mengalahkan orang ini. Liu Xiaofeng cukup kuat untuk membunuh musuh yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Bukan mengalahkan, tapi membunuh. Dengan kultivasi Kaisar Surgawi tingkat ke-6-nya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menekan Mu Yun. Tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki bakat sebagai kandidat untuk bakat tertinggi di alam semesta. Seorang Kaisar Surgawi tingkat ketiga berani menunjukkan penampilan yang tak terkalahkan. Sungguh lelucon. Para prajurit tua surgawi ini diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Mereka memiliki ekspresi santai dan berpikir bahwa pemuda berjubah ungu itu pasti akan menang. 13 pedang Purple Peak, pedang yang menghancurkan 9 surga. Liu Xiaofeng melolong panjang dan mengerahkan kekuatan tempurnya hingga batas maksimal. 13 pedang Dewa Ungu menyapu medan perang, pedang ki mereka membumbung tinggi ke langit saat mereka menuju Luming. Begitu jurus ini digunakan, bahkan seorang ahli Kaisar Surgawi tingkat 7 pun harus menghindarinya. Satu jurus ceroboh saja, dia akan terbunuh. Tetapi, slogan Anda cukup lantang, tetapi sayang itu hanya bantal bersulam. Luming tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Pedang iblis hitam pekat muncul di kehampaan. Ini adalah teknik pedang iblis yang hebat. Lebih dari 100 pedang muncul tiba-tiba, dan seperti badai, semuanya menyerbu ke arah Liu Xiaofeng. Klang 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 klang. Setelah serangkaian tabrakan, 13 pedang Dewa Ungu milik Liu Xiaofeng dihancurkan oleh teknik pedang iblis yang hebat. Kemudian, ki pedang tidak berhenti. Liu Xiaofeng menjerit dan jatuh ke belakang. Dia memuntahkan seteguk darah. Luka pedang muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Jurus lainnya, Liu Xiaofeng yang bisa membunuh Kaisar Surgawi tingkat ke-7 dikalahkan. Ini merupakan tantangan internal, jadi wajar saja jika mereka tidak akan menggunakan baju zirah standar seorang prajurit surgawi. Pada saat ini, semua prajurit tua surgawi tidak bisa lagi tetap tenang. Mereka tampak terkejut, dan beberapa dari mereka tersentak. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Seorang Kaisar Surgawi tingkat ketiga dapat mengalahkan Liu Xiaofeng. Apakah orang ini juga memiliki bakat sebagai kandidat untuk daftar pahlawan alam semesta? Tetapi namanya tidak termasuk kandidat jenius di alam semesta. Dia mungkin bintang yang sedang naik daun. Apa yang harus kita lakukan? Para prajurit surgawi tua ini kembali berbicara secara rahasia. Sejujurnya, bakat Luming benar-benar mengerikan. Mereka sudah mengakui kemampuan Luming. Namun, terlalu memalukan untuk menarik kembali kata-kata kasar yang baru saja mereka katakan. Aku akan bergerak. Pada saat ini, seorang pemuda dengan sikap seperti jade berjalan keluar. Ruan Mingyu akan segera bergerak. Ruan Mingyu seharusnya bisa mengalahkannya. Tentu saja, mereka semua adalah prajurit surgawi kelas 3. Meskipun mereka telah menjadi prajurit surgawi untuk waktu yang lama, mereka tidak terlalu kuat. Jika mereka terlalu kuat, mereka akan menjadi prajurit surgawi kelas 2. Oleh karena itu, Ruan Mingyu adalah yang paling kuat di antara mereka. Dia berada di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-6, tetapi Ruan Mingyu memiliki kemampuan untuk bertarung 2 tingkat di atasnya. Untuk dapat bertarung melawan Kaisar Surgawi tingkat ke-8, dia dapat disebut sebagai favorit surga teratas dengan potensi tak terbatas.
Dengan kekuatan tempur Kaisar Surgawi tingkat 8, mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menghadapi Luming. Terlalu merepotkan untuk bertarung satu per satu. Mau sampai kapan kalian bertarung? Aku tidak punya banyak waktu untuk menemani kalian. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Tatapan mata Luming menyapu para prajurit surgawi veteran saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, mutiara angin muncul di tangannya. Angin kencang yang mengerikan menyapu dan berubah menjadi selusin bila angin, berputar di sekitar Luming. Sosok Ruan Mingyu tiba-tiba menegang. Pupil matanya membesar dan dia menatap bila angin di sekitar Luming dengan ngeri. Itu karena dia merasakan bahaya yang mengerikan dari bila angin tersebut. Dia punya firasat menyeramkan bahwa jika bila angin tersebut terbang ke arahnya, dia hanya akan mati. Sekalipun dia mengaktifkan perlengkapan surgawinya, dia tidak akan mampu menghalanginya. Perasaannya tidak salah. Sekarang, teknik angin surgawi Luming telah mencapai ranah pencapaian besar. Dia bisa mengeluarkan badai yang bahkan lebih mengerikan dari mutiara badai. Baju zirah prajurit surgawi tingkat 3 yang dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Surgawi tingkat 9 mungkin tidak dapat menahan pukulan dari badai. Dia bukan satu-satunya. Prajurit surgawi veteran lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak dan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala mereka. Senjata pembunuh yang hebat dan mengerikan. Mereka mengerti bahwa ini adalah senjata pamungkas Luming. Mereka sama sekali bukan tandingan Luming. Ini adalah senjata pembunuh hebat yang dapat mengancam Kaisar Surgawi tingkat 9. Ada apa? Kau tidak berani bergerak. Ayo serang bersama. Luming berbicara lagi. Para prajurit surgawi tua itu saling memandang. Tiba-tiba, Ruan Mingyu menangkupkan tinjunya ke arah Luming dan berkata, Mu Yun, tidak, Kapten, dengan kekuatan tempur seperti itu, kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi kapten kami. Aku, Ruan Mingyu, yakin. Benar, aku juga yakin. Aku buta sebelumnya dan meremehkan kapten. Aku akan menerima hukuman apapun dari kapten. Aku akan menerima hukuman apapun dari kapten. Para prajurit surgawi veteran ini membungkuk dan meminta maaf kepada Luming. Sikap mereka 180 derajat berbeda dari sebelumnya. Mereka sekarang sangat hormat. Bab 4034, kembali ke Pegunungan Iblis 8 Ular. Di antara senjata tingkat surga, beberapa senjata tingkat surga tingkat 2 yang lebih lemah hanya berada pada alam Kaisar Surgawi tingkat ke-8. Sebagian besar prajurit surgawi kelas 2 telah mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Luming memiliki senjata pembunuh seperti mutiara angin yang ganas dan kekuatan tempurnya telah mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat 9. Sebagai prajurit surgawi kelas 2, ia sepenuhnya memenuhi syarat untuk memimpin mereka. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mereka telah meremehkan Luming. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming, yang hanya seorang Kaisar Surgawi tingkat 3, akan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Secara umum, bahkan jika seseorang memiliki senjata pembunuh yang hebat, seorang Kaisar Surgawi tingkat ketiga mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan seorang Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Namun, Luming telah melakukannya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka telah salah menilai dia. Luming lebih berbakat dari yang mereka bayangkan. Ketika mereka melihat kemampuan bertarung Luming, mereka langsung mengakui kekalahan. Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu. Jika lain kali, aku akan menghukummu sesuai dengan aturan surgawi. Luming berkata dengan wajah dingin. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini menargetkannya terutama karena tingkat kultivasinya terlalu rendah. Orang-orang ini takut bahwa tingkat kultivasi Luming tidak cukup tinggi untuk memimpin mereka melawan iblis jahat. Mereka tidak hanya tidak akan dapat memperoleh poin prestasi, tetapi mereka juga akan menyakiti mereka. Mereka tidak dengan sengaja menargetkannya. Asal dia memperlihatkan kekuatannya, orang-orang ini tentu akan yakin. Jangan khawatir, Kapten. Aku pasti akan mendukungmu dengan sekuat tenaga di masa depan. Saya juga. Para prajurit surgawi tua ini semuanya mengemukakan pendapatnya. Lagi pula, tim mereka akan berada di perahu yang sama di masa depan, dan mereka akan terikat bersama untuk hal baik atau buruk. Karena mereka telah memutuskan untuk mengikuti Luming, mereka tidak akan berpikir dua kali. Jika tidak, merekalah yang akan terluka saat melawan iblis. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai berlatih formasi pertempuran lagi. Luming memberi perintah.
Dia mengerti bahwa dia telah berhasil menaklukkan tim ini. Tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk bersatu dan bekerja untuknya dengan sukarela. Lu Ming tidak bermaksud membuat orang-orang ini bekerja untuknya. Mereka hanya menjalin hubungan kerja sama sekarang. Lu Ming membutuhkan posisi ini untuk membunuh iblis, asalkan ia bisa memperoleh poin prestasi. Asyik, formasi pertempuran diaktifkan, dan pedang suci emas terbentuk, menebas ke tanah. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar dari tanah, namun tidak meninggalkan bekas apapun. Tanah di sini ditutupi dengan susunan rune. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat merusaknya sama sekali, jadi mereka berani menebas tanah. Lumayan, sangat kuat. Lu Ming mengangguk. Para prajurit surgawi tua itu tidak sengaja membuat masalah, jadi formasi pertempuran diaktifkan dengan lancar. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi mereka, jadi mereka belum terbiasa dengannya. Mereka tidak melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi tetap saja sangat mengejutkan. Mereka dapat membunuh Kaisar Surgawi tingkat 9 dalam hitungan detik. Bahkan eksistensi yang lebih kuat dari Kaisar Dewa tingkat 9 pun tak dapat melawan. Lagi, Lu Ming berteriak dan terus berlatih formasi pertempuran. Selama 20 hari berikutnya, mereka berlatih formasi pertempuran setiap hari. Setelah 20 hari berlatih, mereka mampu beroperasi sebagai satu kesatuan dan melepaskan kekuatan formasi pertempuran secara maksimal. Serangan gabungan dari formasi pertempuran itu sangat mengerikan. Meskipun tidak sekuat serangan dari Dewa Kaisar, itu hampir setara. Tepat sebulan sejak Lu Ming menerima jimat susunan itu. Pada saat ini, Liu Daneng sekali lagi mengumpulkan para pemimpin tim untuk rapat. Dalam beberapa tahun terakhir, iblis jahat semakin tidak menonjolkan diri dan semakin jarang menyerang kota Nantian. Keadaan menjadi sedikit aneh, jadi Istana Surgawi memutuskan untuk memanfaatkan waktu ini untuk menduduki wilayah di sekitar kota Nantian dan menggunakannya sebagai benteng. Pertama, kita dapat memperluas wilayah pertahanan kita. Kedua, kita dapat memusnahkan beberapa iblis jahat dan melemahkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, kami berencana untuk mengirim pasukan surgawi untuk membersihkan wilayah iblis jahat di dekat kota Nantian. Sudah waktunya bagimu untuk bertarung. Liu Daneng langsung ke intinya. Bagus, akhirnya saatnya bertarung. Aku sudah lama di sini, tapi aku belum bertarung sama sekali. Aku hampir mati lemas. Seorang pria muda kekar menyeringai. Para pemimpin tim lainnya juga memiliki ekspresi berbeda. Beberapa orang memperlihatkan ekspresi antisipasi dan niat bertempur. Beberapa di antara mereka tampak agak serius. Namun, sebagian besar dari mereka, seperti Lu Ming, memiliki ekspresi penuh harap. Lagi pula, ia hanya bisa memperoleh poin prestasi dengan membunuh iblis jahat. Ia telah terkurung di kota Nantian selama ini dan tidak memiliki poin prestasi apapun. Sekarang, aku akan memberikan tugas. Feng Su, Yao Chao, Song Xiaoqi, bawa beberapa orang ke area level 2, Pegunungan Serigala Lapar, dan musnahkan para iblis di sana. Liu Daneng memerintahkan. Ya, 3 pemimpin tim berdiri dan menerima perintah. Mu Yun, Dagang, Xiao Niu, kalian bertiga akan memimpin tim ke Pegunungan 8 Ular dan membasmi iblis jahat di sana. Jangan biarkan seorang pun hidup. Liu Daneng terus memberi perintah. Ya, Lu Ming dan 2 orang lainnya berdiri untuk menerima perintah. Pada saat yang sama, Lu Ming bergumam dalam hatinya, sungguh suatu kebetulan. Ketika saya berpartisipasi dalam penilaian prajurit surga, saya pergi ke Pegunungan 8 Ular. Sekarang setelah ia menjadi prajurit surgawi, misi pertamanya untuk membasmi iblis adalah Pegunungan 8 Ular. Hanya dapat dikatakan bahwa musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Liu Daneng terus memberi perintah, dan segera, ke-20 pemimpin tim menerima misi mereka. Wilayah yang kamu tuju sekarang semuanya adalah wilayah level 2, dan itu juga yang paling sederhana. Setelah menghancurkan wilayah-wilayah ini, akan ada misi-misi lain. Pada saat itu, kamu mungkin akan memasuki wilayah level 3. Ayo berangkat sekarang. Liu Daneng memerintahkan. Semua orang menerima pesanan dan pergi. Lu Ming kembali ke perkemahan dan meninggalkan kota Nantian bersama 49 anggota timnya. Mereka menuju ke Pegunungan 8 Ular. Di luar kota Nantian, ada daerah yang sangat luas. Daerah ini kosong dan tidak ada setan. Daerah ini telah dibersihkan oleh Istana Surgawi sejak lama, dan dari waktu ke waktu,
akan ada pembudidaya kuat dari Istana Surgawi yang berpatroli. Oleh karena itu, tempat ini relatif aman. Wilayah tingkat 2 dan tingkat 1 dari Pegunungan Iblis Delapan Ular adalah yang paling dekat dengan wilayah ini, dan jumlah iblis tingkat tingginya lebih sedikit. Tak lama kemudian, Lu Ming dan kelompoknya tiba di Pegunungan Iblis Delapan Ular. Lu Ming menyadari bahwa selain 3 tim itu, ada tim lain. Mereka jelas dikirim oleh bawahan letnan lainnya. Totalnya ada 10 tim yang dikerahkan. Ayo kita berpisah. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan lebih banyak poin medali. Pemimpin tim lainnya, Xiao Niu, berkata. Dia melirik Lu Ming dengan pandangan meremehkan. Kultivasi Lu Ming hanya berada di level ketiga alam Kaisar Surgawi, tetapi dia sebenarnya berada di level yang sama dengannya. Dia selalu sedikit tidak senang. Perlu diketahui bahwa kekuatan tempurnya setara dengan Kaisar Surgawi tingkat 9. Oleh karena itu, dia tidak ingin pindah bersama Lu Ming karena dia takut Lu Ming akan menjadi beban bagi mereka. Setelah itu, Xiao Niu pergi bersama anak buahnya. Kemudian, ketua tim lainnya, Okang, juga pergi bersama anak buahnya. Jelas bahwa dia memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Niu. Sungguh sekelompok orang sombong. Benar sekali, cepat atau lambat mereka akan terkesan. Beberapa orang di tim Lu Ming sangat tidak senang. Sekarang mereka berada di perahu yang sama dengan Lu Ming, jika Lu Ming dipandang rendah, itu sama saja dengan memandang rendah mereka. Tentu saja, mereka tidak senang. Biarkan mereka bersikap sombong untuk saat ini. Mari kita lihat apa yang akan mereka katakan ketika kita membunuh lebih banyak iblis jahat daripada mereka. Benar sekali, Kapten, mari kita bunuh mereka dan masuk. Beberapa orang berteriak. Bab 4035, Istana Iblis Delapan Ular. Ayo pergi. Lu Ming memberi perintah. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada penghinaan orang lain. Sejujurnya, semakin orang lain memandang rendah dirinya, semakin menguntungkan hal itu baginya. Bertingkah seperti babi untuk memakan harimau, bukankah itu hebat? Kelompok yang berjumlah 50 orang itu bergegas memasuki Pegunungan Iblis Delapan Ular. Dandan, selidiki suku iblis di sekitar. Lu Ming berkata pada Dandan. Serahkan padaku. Dandan menyeringai dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang ke dalam tanah dan kehampaan. Sungguh mendalam dao rune. Ketika yang lain melihat Dandan bergerak, mata mereka berbinar dan menampakkan ekspresi terkejut. Orang-orang ini tidak lemah, dan penglihatan mereka bagus. Ketika mereka melihat serangan Dandan, mereka dapat melihat bahwa dao rune Dandan sangat mendalam dan tak terduga. Mereka mengerti bahwa mereka tidak hanya meremehkan Lu Ming tetapi juga Dandan. Dandan dan Lu Ming jelas bersama. Mereka tidak bisa tidak berpikir lebih tinggi tentang Lu Ming. Aku mengerti. Ada suku iblis 120.000 mil di sebelah barat laut sini. Kata Dandan. Bunuh saja kami. Lu Ming memberi perintah dan memimpin kelompok untuk menyerang suku tersebut. Kali ini berbeda dari sebelumnya, kali ini Lu Ming tidak bermoral dan penuh percaya diri. Walaupun hanya dia dan Ling Yue yang memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Dewa tingkat 9 di tim mereka, dan formasi Dandan sangat mendalam, kemampuannya untuk bertarung secara langsung mungkin tidak berada pada level Kaisar Dewa tingkat 9. Namun, mereka memiliki formasi pertempuran Istana Surgawi. Begitu formasi pertempuran diaktifkan, mereka dapat membunuh iblis jahat alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9 seolah-olah mereka adalah sayuran. Mereka dapat membunuh sebanyak yang mereka inginkan. Oleh karena itu, dia tidak bermoral dan tidak memiliki keraguan di Pegunungan Jahat Delapan Ular. Bahkan jika mereka berhadapan dengan barisan pembantai 10.000 dewa iblis, mereka yakin mereka dapat lolos tanpa cedera. Tak lama kemudian, mereka tiba di suku tersebut. Tanpa ada ketegangan, suku iblis itu pun dengan cepat dibasmi oleh mereka dan darah roh iblis pun dikumpulkan. Darah roh iblis itu ada bersama Lu Ming untuk sementara waktu. Ketika mereka kembali ke kota nantian, mereka secara alami akan membagikannya sesuai dengan kontribusi mereka. Istana Surgawi memiliki sistem distribusinya sendiri untuk memastikan bahwa setiap orang bersikap adil. Setelah memusnahkan suku ini, Dandan segera menemukan suku lain dan mereka menyerangnya. Tidak ada seorang pun yang akan menunjukkan belas kasihan kepada setan jahat. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah mereka, mereka semua akan dibunuh. Begitu saja, mereka berhasil menerobos. Dalam 2 hari, mereka telah memusnahkan lebih dari 50 suku.
Secara bertahap, mereka mendekati inti pegunungan iblis delapan ular, tempat bertemunya delapan ular, yang juga merupakan wilayah kerajaan iblis delapan ular. Jika kita ingin memperoleh lebih banyak pahala, kita harus memusnahkan kerajaan iblis delapan ular. Namun, semua orang harus berhati-hati. Kerajaan iblis delapan ular memiliki banyak ahli, dan mereka pasti memiliki lebih dari 400 iblis kaisar dewa tingkat 9. Mungkin masih ada lebih banyak lagi, kata Lu Ming. Dalam pertempuran terakhir di puncak Fajar Surgawi, kerajaan iblis ular 8 telah mengirimkan sekitar 400 ahli kaisar dewa tingkat 9. Lu Ming memperkirakan bahwa tidak mungkin bagi 8 kerajaan iblis ular untuk mengerahkan semuanya. Mereka pasti memiliki beberapa keraguan. Dalam hal itu, mungkin saja mereka memiliki lebih dari 500 kaisar dewa tingkat 9 secara total. Pasti ada lebih banyak eksistensi di alam kaisar surgawi tingkat ke-7 dan ke-8. Jika mereka berhadapan dengan begitu banyak ahli dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka pasti akan mati. Akan tetapi, mereka sekarang memiliki formasi pertempuran, jadi mereka tidak terkendali. Berapa banyak poin prestasi yang bisa saya dapatkan dengan membunuh begitu banyak ahli? Kapten, ayo cepat berangkat. Jangan biarkan tim lain sampai di sana lebih dulu. Benar, beberapa orang berbicara satu demi satu, memperlihatkan ekspresi penuh harap. Mereka tidak menginginkan apapun selain segera menyerbu ke dalam istana iblis delapan ular. Ayo pergi, Lu Ming memberi perintah. Kelompok itu tidak berhenti dan langsung bergegas menuju istana kerajaan iblis delapan ular. Namun, setelah beberapa saat, Lu Ming mengerutkan kening. Karena mereka tidak menemui satupun setan di akhir perjalanan. Masuk akal jika dikatakan bahwa semakin dekat mereka ke istana iblis delapan ular, semakin banyak iblis yang ada di sana, dan semakin kuat pula mereka. Namun, tidak ada setan di sini. Terutama ketika mereka melewati beberapa kota tinggi, namun kota itu kosong, tanpa satupun setan yang tak terhitung jumlahnya. Dia pun tidak menemukan mayat iblis itu. Seolah-olah setan-setan itu telah lenyap begitu saja. Mereka seharusnya mundur. Tim lain telah tiba di sini sebelum kita, kata Lu Ming. Kalau begitu, kita harus bergegas. Dandan mendesak. Sekarang, dia juga sangat bersemangat untuk mendapatkan poin prestasi. Kelompok itu meningkatkan kecepatan mereka dan menuju ke istana iblis. Tidak lama kemudian, mereka sampai di istana iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari arah depan. Lalu, sinar cahaya surgawi melesat ke langit dan ki iblis memenuhi udara. Jelaslah bahwa ada pertempuran sengit di depan. Seperti yang diharapkan, sudah ada tim yang tiba di sini terlebih dahulu. Kendalikan auramu. Ayo mendekat dan lihat, Lu Ming berkata kepada semua orang. Tentu saja, dia tidak akan terburu-buru. Berdasarkan gayanya yang biasa, dia akan mendekati dan mengamati situasi terlebih dahulu. Jika situasinya menguntungkan, dia akan bergerak. Jika situasinya tidak menguntungkan, dia akan berbalik dan pergi. Jarak puluhan ribu mil ditempuh dalam sekejap mata bagi mereka. Di depannya, ada banyak gunung besar. Di gunung-gunung ini, ada banyak istana besar. Ini adalah istana iblis ular 8. Pada saat ini, istana iblis 8 ular telah sepenuhnya menjadi medan perang. Ki iblis melesat ke langit, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi barisan besar, berubah menjadi bayangan iblis raksasa. Raungan mereka bagaikan guntur, mengguncang dunia. Di sisi lain, itu adalah tim dari alam semesta purba. Total ada 5 tim. Di antara mereka, ada 2 tim yang datang bersama Lu Ming dan yang lainnya. Pemimpin tim adalah Dagang dan Xiao Niu. Kelima tim dari Istana Surgawi mengaktifkan formasi pertempuran mereka dan membentuk 5 pedang emas. Pedang-pedang itu sangat kuat dan bertarung melawan iblis-iblis jahat yang besar. Harus dikatakan bahwa formasi Istana Surgawi semacam ini benar-benar misterius. Jimat-jimat itu diintegrasikan ke dalam baju besi surgawi standar. Setelah diaktifkan, tidak hanya dapat mi kekuatan kultivator itu sendiri, tetapi juga dapat mi kekuatan baju besi surgawi. Kekuatan yang dapat dilepaskan sangat menakjubkan. 5 pedang tempur emas itu sebenarnya sebanding dengan susunan 10.000 dewa iblis pembantai milik iblis. Setelah bertarung beberapa waktu, tidak ada pemenang yang jelas. Kapten, haruskah kita bergerak? Seseorang bertanya pada Lu Ming. Tunggu, ada seseorang datang. Lu Ming berkata dengan suara rendah.
Sungguh, tak jauh dari situ, seberkas cahaya terbang ke arah mereka. Itu adalah tim lain dari Istana Surgawi. Begitu tim ini tiba, mereka segera membentuk formasi besar, memadatkan pedang tempur emas, dan menyerbu ke medan perang. Dengan bergabungnya tim lain, kekuatan Istana Surgawi menjadi lebih kuat. Mereka mulai menguasai dan menekan para iblis jahat. Beberapa setan tinggi terpaksa mundur. Kapten, ayo cepat serang. Kalau kita serang sekarang, kita bisa menghancurkan formasi iblis jahat itu dalam satu gerakan. Seseorang menyarankan. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Ia hendak memberi perintah untuk menyerang ketika ekspresinya berubah serius. Bab 4036, Kaisar Iblis mengambil tindakan. Tunggu sebentar. Lu Ming hendak memberi perintah untuk menyerang iblis bersama-sama, tetapi ekspresinya langsung berubah serius dan dia menghentikan semua orang untuk menyerang. Ini karena iblis tulang telah mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming. Lu Ming, jangan bergerak dulu. Aku bisa merasakan kekuatan yang mengerikan di Istana Iblis. Kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Lu Ming serius dan dia bingung. Benar sekali. Itu adalah aura yang tampaknya dimiliki oleh Dewa Kaisar. Kata Bon. Kaisar Dewa. Lu Ming sangat terkejut. Ada Kaisar Dewa di Istana Iblis 8 Ular. Bukankah dikatakan bahwa yang terkuat di Kerajaan Iblis 8 Ular hanya berada di alam Kaisar Dewa tingkat 9? Bagaimana mungkin ada ahli di alam Kaisar Dewa? Alam Kaisar Surgawi jauh lebih kuat daripada alam Kaisar Surgawi. Secara umum, tidak peduli berapa banyak Kaisar Surgawi tingkat ke-9 yang ada, akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan alam Kaisar Surgawi. Kalau saja di Istana Iblis 8 Ular itu ada seorang Raja Surgawi, maka penduduk Istana Surgawi itu akan berada dalam bahaya. Aura ini sangat lemah. Tampaknya seperti Kaisar Surgawi, tetapi tidak. Bon bergumam, seolah dia sedikit bingung. Ledakan. Pada saat ini, Ki Iblis yang mengerikan meledak dari kedalaman Istana Iblis 8 Ular. Ki Iblis membumbung tinggi ke langit, dan sesosok tiba-tiba muncul di langit. Dia juga seorang iblis, tapi dia tampak sangat tua. Dia adalah iblis tua. Itu Yang Mulia Raja. Itu benar-benar Yang Mulia. Yang Mulia telah keluar dari pengasingan. Mungkinkah Yang Mulia telah menerobos? Ki ini jelas bukan Ki Kaisar Iblis, tapi Ki Kaisar Iblis. Banyak setan jahat meraung. Alam iblis sangat mirip dengan alam Dao Surgawi, tetapi tidak dibagi oleh Kaisar Surgawi dan Kaisar Dewa, tetapi oleh Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis. Seorang Kaisar Iblis setara dengan Kaisar Dewa. Seorang Kaisar Iblis setara dengan Kaisar Dewa. Orang tua ini adalah Raja dari Kerajaan Iblis 8 Ular. Makhluk di alam semesta purba, mati. Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular berteriak dingin. Saat berikutnya, dia berubah menjadi sinar cahaya iblis dan menyerang salah satu tim Istana Surgawi. Suara mendesing. Ki Iblis mengembun menjadi pedang iblis dan menebas tim tersebut. Ki pedang membubung ke langit dengan kekuatan yang mengejutkan. Kendalikan formasi itu dengan sekuat tenaga. Halangi. Serang. Pemimpin kelompok itu berteriak. Kelompok yang beranggotakan 50 orang itu mengaktifkan formasi dengan sekuat tenaga, membentuk pedang suci emas dan menebas ke depan. Ledakan. Pedang iblis dan pedang dewa beradu, menciptakan ledakan yang mengguncang langit. Satu sisi langit dipenuhi dengan ki iblis, sementara sisi lainnya dipenuhi dengan cahaya dewa berwarna emas. Namun, situasi ini hanya berlangsung beberapa detik. Ki iblis tiba-tiba menjadi lebih kuat dan sepenuhnya menekan cahaya surgawi emas. Dengan suara keras, pedang tempur emas itu langsung roboh dan meledak. Pedang iblis itu tidak berhenti dan terus menebas ke depan. Blokir itu. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka dengan putus asa mengaktifkan formasi. Sebuah perisai cahaya muncul di sekitar 50 orang itu. Itu adalah perisai cahaya pertahanan. Ledakan. Pedang iblis itu menghantam tabir cahaya pertahanan dengan kejam. Ledakan memekakkan telinga lainnya terdengar. Saat berikutnya, retakan muncul di tabir cahaya pertahanan. Kemudian, dengan ledakan keras, tabir cahaya pertahanan itu meledak. Petik 1. Teriakan mengerikan terdengar. Setidaknya 20 dari 50 orang dalam kelompok itu mengeluarkan teriakan mengerikan sebelum tubuh mereka meledak dan mereka tewas di tempat. Bahkan jika mereka memiliki baju besi tingkat surga yang dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Surgawi tingkat 9, itu tetap tidak berguna. Mereka terbunuh oleh pedang ki yang tajam. Dan EBSCP, orang-orang yang tersisa sedikit lebih kuat,
tetapi mereka juga mundur. Banyak dari mereka yang penuh luka dan memuntahkan banyak darah. Hanya kondisi sang kapten yang jauh lebih baik, dan ia tidak mengalami cedera terlalu serius. Itu karena semua kapten adalah prajurit surgawi kelas 2. Baju zirah prajurit surgawi kelas 2 dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari Dewa Kaisar tingkat pertama. Sialan, itu adalah Dewa Kaisar. Bagaimana mungkin ada keberadaan di alam Tirk surgawi di pegunungan iblis 8 ular? Orang-orang dari tim lain juga berteriak ngeri. Baiklah. Bunuh semua makhluk di alam semesta purba. Bunuh mereka semua. Sampah yang menghancurkan istana surgawi. Di pihak setan jahat, moral mereka meningkat pesat dan banyak di antara mereka yang berteriak kegirangan. Di masa lalu, Raja dari Kerajaan Iblis 8 Ular selalu mengasingkan diri untuk menerobos ke alam Kaisar Iblis, dan Pangeran Samoro untuk sementara mengambil alih semuanya. Faktanya, tak seorang pun yakin kalau sang raja akan mampu menerobos ke alam Kaisar Iblis. Itu karena terlalu sulit untuk menerobos ke alam Kaisar Iblis. Dalam sejarah pegunungan 8 ular, hanya sedikit yang mampu menerobos ke alam Kaisar Iblis. Dia tidak menyangka bahwa raja dari Kerajaan Iblis 8 ular benar-benar akan menerobos dan keluar pada saat kritis. Ini benar-benar mengasyikkan. Membunuh. Raja Kerajaan Iblis 8 Ular mengeluarkan desisan panjang dan berubah menjadi pedang iblis yang menyerang tim lain. Tim ini adalah timnya geng. Cepat, terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga gengnya dan yang lain tidak dapat menghindarinya sama sekali. 50 orang yang bergerak bersama-sama tidak diragukan lagi telah memperlambat kecepatan mereka, tetapi mereka tidak berani berpisah. Ada begitu banyak kekuatan iblis jahat di tempat kejadian. Jika mereka berpisah dan tidak membentuk formasi yang hebat, mereka hanya akan menemui jalan buntu. Aktifkan formasi. Aktifkan formasi dengan sekuat tenaga. Geng itu meraung dengan marah. Tim mereka mengaktifkan formasi besar dengan seluruh kekuatan mereka dan memadatkan pedang pertempuran emas untuk melawan Raja Kerajaan Iblis 8 Ular. Sayangnya, hasilnya serupa dengan tim sebelumnya. Di bawah pedang iblis, formasi pertempuran runtuh, dan hampir setengah dari orang-orang di dalamnya tewas di tempat. Orang-orang yang tersisa juga terluka parah. Hanya Kapten Dagang yang tidak terluka karena dia tidak memiliki baju besi senjata surgawi kelas 2. Formasi pertempuran dua tim telah hancur berturut-turut. Begitu formasi pertempuran hancur, orang-orang ini setara dengan lumpuh. Perlu diketahui bahwa ada banyak sekali iblis jahat di sekitarnya, dan mereka telah membentuk formasi iblis jahat yang besar. Orang-orang ini dikelilingi oleh iblis jahat dan tidak dapat keluar sama sekali. Setelah mengalahkan dua tim berturut-turut, Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular masih tidak punya niat untuk berhenti. Dia terus melancarkan serangan dan membunuh jalan menuju tim ketiga. Meskipun tim ketiga berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, hasilnya sama seperti dua tim sebelumnya. Mereka juga berhasil menembus pertahanan dan sebagian kecil orang tewas. Awalnya ada 6 tim, namun 3 di antaranya lumpuh, sehingga hanya tersisa 3 tim. Pada saat ini, Raja dari 8 Kerajaan Iblis Ular berhenti dan berdiri di langit. Aktifkan formasi pembantaian 10.000 Dewa Iblis dan musnahkan mereka. Membunuh. Setan yang tak terhitung jumlahnya meraung dan meluncurkan susunan pembantaian dewa. Bayangan iblis yang besar menyerbu ke arah orang-orang di Istana Surgawi. Tanpa formasi tempur, ketiga tim yang telah lumpuh tidak mampu melawan setan jahat ini dan terus-menerus terbunuh. Hanya 3 tim lengkap yang mampu bertahan dengan formasi mereka. Namun, hanya ada 3 tim, dan mereka tidak sebanding dengan formasi pembantaian 10.000 Dewa Iblis. Mereka benar-benar dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika ini terus berlanjut, formasi itu pasti akan hancur dan semua orang akan mati. Raja Kerajaan Iblis 8 Ular ternyata tidak menyerang. Di kejauhan, Lu Ming terkejut. Dengan kekuatan Raja dari Kerajaan Iblis 8 Ular, dia seharusnya dapat menghancurkan formasi pertempuran dari 3 tim yang tersisa sekaligus. Dengan begitu, dia dapat dengan mudah memusnahkan semua orang dari Istana Surgawi. Mengapa dia berhenti setelah hanya menghancurkan 3 tim? Bab 4037, Rencana Lu Ming. Dalam keadaan normal, bukankah Raja dari Kerajaan Iblis 8 Ular seharusnya menghancurkan formasi pertempuran dari 3 tim yang tersisa sekaligus? Selama formasi pertempuran Istana Surgawi hancur, penduduk Istana Surgawi akan berada dalam belas kasihan mereka.
Namun Raja dari 8 kerajaan iblis ular hanya mengalahkan 3 tim, meninggalkan 3 tim lagi. Ini agak aneh. Aku tahu, akhirnya aku mengerti. Bon berteriak lagi. Bon, apa yang kamu mengerti? Lu Ming bertanya. Aku bisa melihat bahwa orang ini tidak benar-benar berhasil mencapai alam tirk surgawi. Aura yang dipancarkannya hanyalah ilusi. Kurasa ada masalah besar ketika dia berhasil mencapai alam tirk surgawi dan dia baru setengah langkah mencapai alam tirk surgawi. Kata Bon, setengah langkah ke alam tirk surgawi. Lu Ming merasa heran. Situasi seperti itu benar-benar terjadi. Benar sekali. Dalam sejarah alam semesta purba, banyak orang pernah mengalami situasi seperti itu. Biasanya, beberapa orang tidak memenuhi syarat untuk menerobos ke alam surgawi tirk tetapi mencoba melakukannya dengan paksa. Banyak dari orang-orang ini yang gagal. Namun, ada juga kasus seperti ini di mana mereka hanya berhasil setengah langkah dan hanya setengah langkah lagi dari alam surgawi tirk. Dalam kasus seperti itu, basis kultivasi mereka sangat tidak stabil. Mereka akan berada di alam surgawi tirk pada satu saat dan di alam kaisar surgawi pada saat yang lain. Lebih jauh lagi, jika aku tidak dapat sepenuhnya melangkah ke tahap Dewa Kaisar dalam 10.000 tahun, aku akan meledak dan mati. Tulang diperkenalkan. Anda mengatakan bahwa dia berada di alam Dewa Surgawi saat dia menyerang tadi. Sekarang, dia hanya berada di alam Kaisar Surgawi. Lu Ming pintar. Dia mengerti apa yang dimaksud wanita itu hanya dengan satu petunjuk. Tatapan membunuh memenuhi matanya. Tidak buruk. Bon mengangguk. Aku tidak tahu bagaimana menghitung waktu kejatuhannya. Mungkinkah dia telah pulih ke alam tirk surgawi pada saat berikutnya? Lu Ming bertanya. Tidak, butuh setidaknya beberapa jam untuk pulih dari alam kaisar surgawi. Kata Bon. Beberapa jam. Mata Lu Ming berbinar. Sebuah rencana muncul di benaknya. Nak, sekarang saat yang tepat untuk bertindak. Kata Bon. Benar. Namun, kita tidak bisa meremehkan formasi 1000 iblis lawan. Kita harus menemukan cara untuk mengatasinya. Kita hanya bisa mengandalkan Dandan. Hampir dalam sekejap, sebuah rencana lengkap muncul di pikiran Lu Ming. Semuanya, aku berencana untuk membunuh raja dari kerajaan iblis 8 ular. Selanjutnya, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan, Ling Yuwei, dan yang lainnya. Apa? Mendengar kata-kata Lu Ming, semua orang terkejut dan menatapnya dengan kaget. Lu Ming benar-benar ingin membunuh Kaisar Dewa. Ini adalah Kaisar yang suci. Bahkan jika mereka membentuk formasi pertempuran, itu tidak akan berguna. Hanya kematian yang menunggu mereka. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka. Apakah Lu Ming sudah gila? Jangan khawatir, aku tidak gila. Raja dari kerajaan iblis 8 ular ini belum sepenuhnya menembus alam dewa surgawi. Dia hanya setengah langkah lagi darinya dan sangat tidak stabil. Lu Ming segera menjelaskan informasi yang diceritakan iblis tulang kepadanya kepada semua orang. Setelah semua orang mendengar ini, mereka amat terkejut. Penggembala awan, apa rencanamu? Ling Yuwei bertanya. Rencanaku adalah membunuh raja dari kerajaan iblis ular 8 terlebih dahulu, tetapi dengan begitu banyak dari kita yang pergi, pihak lain pasti akan menemukan kita. Jika kita bersembunyi di barisan pembantai 10.000 dewa iblis, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Oleh karena itu, hanya kau dan aku yang bisa menyerang. Kita akan menyelinap dan menggunakan teknik terkuat kita untuk membunuh raja dari kerajaan iblis 8 ular dalam satu gerakan. Adapun Dandan, dia diam-diam membuat formasi untuk menghancurkan formasi pembantaian 10.000 dewa iblis. Tentu saja, dia juga membuat formasi yang dapat menyembunyikan aura kita. Setelah kita berdua membunuh raja dari kerajaan iblis 8 ular, kita akan segera berkumpul dan membentuk formasi tempur untuk memburu para iblis. Lu Ming segera mengungkapkan rencananya. Rencananya memiliki 3 cincin utama. Di lingkaran pertama, Dandan akan pertama kali mengatur formasi. Di ronde kedua, dia dan Ling Yuwei telah menggunakan serangan terkuat mereka untuk membunuh raja dari kerajaan iblis 8 ular. Di putaran ketiga, mereka dengan cepat berkumpul dan membentuk formasi pertempuran. Mereka menerobos formasi pembantaian 10.000 dewa iblis dan membunuh iblis-iblis jahat. Jangan khawatir, serahkan padaku. Dandan mengangguk, dan tiba-tiba, rune padat memenuhi tubuhnya, dan sosoknya menghilang di udara tipis. Lu Ming dan kelompoknya terus menunggu. Situasi di Istana Surgawi bahkan lebih kritis.
Ketiga tim hanya bisa bertahan dengan pas-pasan dan sangat pasif. Mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Adapun tiga tim yang formasi tempurnya sudah pecah, keadaan mereka bahkan lebih parah. Awalnya ada 150 orang dalam tiga tim, namun kini hanya tersisa 3 orang. Benar saja, hanya tersisa 3 pemimpin tim. Mereka hampir tidak bisa bertahan dengan baju zirah prajurit surgawi kelas 2 mereka. Yang lainnya semuanya mati, tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan ketiga kapten tidak dapat bertahan lama. Baju zirah prajurit surgawi kelas 2 tidak sekuat itu. Energi mereka akan habis. Ark, aku tidak mau menerima ini. Aku baru saja menjadi prajurit surgawi. Orang-orang yang tersisa mengeluarkan raungan enggan dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan, tidak mau mati di sini. Sekalipun peluangnya 1 berbanding 10.000, mereka akan memperjuangkannya. Inilah yang diinginkan Lu Ming. Dia bisa memberi mereka lebih banyak waktu. Dan, cepatlah. Lu Ming bergumam. Sudah beberapa jam sejak Raja Kerajaan Iblis 8 Ular jatuh dari pangkat Kaisar Dewa, tetapi jumlah jam pastinya tidak diketahui. Namun, saat mereka bergerak, pihak lain pasti sudah memulihkan kultivasi Dewa Kaisarnya. Itu akan merepotkan. Untungnya, Dandan sangat cepat dan kembali dalam waktu kurang dari 2 jam. Kalian bisa bergerak sekarang, sudah selesai. Dengan lambaian tangannya, rune naik ke tubuh Lu Ming dan Ling Yuwei, membuat mereka tak terlihat dan aura mereka sangat tersembunyi. Keduanya tidak berhenti dan segera berangkat. Mereka berjalan di sepanjang sisi, melewati 10.000 formasi pembunuh Dewa Iblis, dan menuju ke Raja dari Kerajaan Iblis 8 Ular. Raja Kerajaan Iblis 8 Ular berdiri di langit dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia sangat percaya diri. Dia jelas tidak menyangka ada yang berani menyerangnya. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan sebelumnya sudah cukup untuk membuat orang ketakutan. Karena itu, dia tidak terlalu waspada. Lu Ming dan Ling Yuwei diselimuti formasi yang telah disiapkan. Mereka mendekati Raja dari Kerajaan Iblis 8 Ular tanpa suara. Dalam perjalanan, Lu Ming masih mengamati situasi di medan perang. Ketiga pemimpin tim yang tidak memiliki formasi pertempuran telah tewas. Bahkan jika mereka memiliki baju besi prajurit surgawi kelas 2, mereka tidak akan mampu bertahan begitu lama. Adapun tiga tim sisanya yang telah menyiapkan formasi pertempurannya, mereka dapat dikalahkan kapan saja. Itu karena banyak orang di dalam yang sangat putus asa. Darah mengalir keluar dari mulut mereka dan mereka hampir kelelahan. Formasi pertempuran mereka bisa runtuh kapan saja. Ledakan. Tepat pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga terdengar, diikuti oleh serangkaian jeritan melengking. Formasi pertempuran salah satu tim akhirnya tidak dapat bertahan dan hancur. Ada 50 orang dalam formasi pertempuran, tetapi lebih dari 20 dari mereka dibunuh oleh setan jahat. Bab 4038, Membunuh Kaisar Iblis. Formasi pertempuran lainnya hancur, dan setengah dari orang-orang tewas di tempat. Orang-orang yang tersisa juga terbang menyelamatkan diri, tetapi sayangnya, mereka tidak bisa terbang sama sekali. Mereka seperti burung dalam sangkar, penuh ketakutan. Bunuh, hahaha. Setelah membunuh makhluk-makhluk dari alam semesta purba ini, kita bisa berpesta dan makan lengkap malam ini. Hati-hati, biarkan mayatnya utuh. Jangan hancurkan. Ini semua adalah tonik yang hebat. Para iblis jahat di sekitarnya meraung dan berteriak, mengaktifkan formasi pembantaian 10.000 Dewa Iblis untuk mengejar para prajurit surgawi dari Istana Surgawi. Tanpa formasi tempur, para prajurit surgawi tidak sebanding dengan para iblis jahat dan terus-menerus terbunuh. 20 orang yang tersisa jatuh di sini satu demi satu. Pada saat itu, Lu Ming dan Ling Yuwei sudah berada dalam jarak 100 mil dari Raja Kerajaan Iblis 8 Ular. Kamu serang di sini, aku akan membunuhmu. Lu Ming mengirim pesan telepati ke Ling Yuwei. Pada jarak 100 mil, kekuatan anak panah Ling Yuwei berada pada puncaknya. Baiklah, hati-hati. Ling Yuwei berkata, matanya dipenuhi kekhawatiran. Lu Ming menyerang untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Jika Raja dari Kerajaan Iblis 8 Ular masih mempertahankan kekuatan tempurnya di alam Tirk Surgawi, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Di sisi lain, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum dan terus mendekati Raja Kerajaan Iblis 8 Ular. Di tangan Ling Yuwei, busur Raja Peri yang berlumuran darah telah muncul.
Ledakan. Aura yang kuat meledak dari tubuh Ling Yuwei. Sebuah pohon yang menjulang tinggi muncul dan kekuatan yang besar mengalir ke busur Raja Peri milik Ling Yuwei. Asyik, busur Raja Peri bergetar dan sebuah anak panah pun terbentuk. Semua ini tampak lambat, tetapi sebenarnya terjadi dengan sangat cepat. Dalam sekejap, sebuah anak panah melesat menembus udara dan melesat ke arah Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular. Raja Kerajaan Iblis Delapan Ular merasakan anak panah itu segera setelah melesat keluar. Berani sekali, kau mencari kematian. Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular meraung, dan ki iblis yang kuat membumbung tinggi ke angkasa, berubah menjadi pedang iblis raksasa yang menebas ke arah Ling Yuwei. Namun, auranya jauh dari sebelumnya. Alam Kaisar Surgawi. Mata Lu Ming berbinar. Benar saja, Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular berada di alam Kaisar Dewa, bukan Kaisar Dewa. Selama itu adalah Kaisar yang surgawi, akan mudah untuk menanganinya. Ledakan. Pada saat itu, anak panah Ling Yuwei dan pedang iblis milik Raja saling bertabrakan, sehingga terjadilah ledakan yang mengguncang dunia. Kemudian, anak panah Ling Yuwei meledak dengan keras, dan pedang iblis itu pun ikut runtuh. Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular gemetar dan mundur. Sekalipun Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular tidak berada di alam Tirk Surgawi dan sempat jatuh ke alam Kaisar Surgawi, kekuatan bertarungnya tetap saja mencengangkan. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang telah melangkah ke ranah Kaisar Surgawi. Bahkan jika dia untuk sementara jatuh ke ranah Kaisar Surgawi, dia masih jauh lebih kuat daripada Kaisar Surgawi tingkat ke-9 biasa. Kita harus tahu bahwa Ling Yuwei telah berhasil menembus alam Kaisar Surgawi tingkat ke-4. Jika dia menggunakan busur Raja Elf berlumuran darahnya secara maksimal, membunuh Kaisar Surgawi tingkat ke-9 akan semudah memotong sayuran. Akan tetapi, gerakannya tadi telah setara dengan Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular. Untungnya, Ling Yuwei bukan satu-satunya yang melakukannya. Saat Ling Yuwei bergerak, Lu Ming juga bergerak. Dia memegang manik angin yang ganas di tangan kirinya dan tongkat mistik es di tangan kanannya. Dia terlebih dahulu mengaktifkan mutiara angin ganas, lalu terpancarlah angin kencang yang kuat, berubah menjadi bila angin mengerikan yang melesat ke arah Raja Kerajaan Iblis Delapan Ular. Saat tingkat kultivasi Lu Ming masih di alam Kaisar Surgawi tingkat kedua, dia sudah dapat menyamai Kaisar Surgawi tingkat ke-9 dengan menyerap energi dalam mutiara angin kencang dengan sekuat tenaganya. Sekarang, kultivasi Lu Ming telah menembus ke alam Kaisar Surgawi tingkat ketiga. Selain itu, teknik angin surgawinya telah mencapai tahap keberhasilan yang fenomenal. Kekuatan angin yang dikeluarkannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama ketika bila angin melesat keluar, energi tabu dalam tubuh Lu Ming dengan panik disalurkan ke tongkat mistik es. Batang es misterius itu tumbuh besar dengan cepat, bagaikan barisan pegunungan yang membentang di antara langit dan bumi saat ia melesat ke arah Raja Kerajaan Delapan Iblis Ular. Waktu yang dipilih Lu Ming sangat tepat. Kebetulan saja Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular bertukar pukulan dengan Ling Yuwei, dan dia pun mundur. Pada saat ini, Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular baru saja menghabiskan seluruh energinya dan belum siap untuk menggunakan energi baru. Serangan Lu Ming telah tiba. Mengaum, 8 Kerajaan Iblis Ular meraung dan meledak dengan ki iblis yang kuat. Sayap iblisnya tumbuh dengan cepat dan melindungi Raja. Ledakan. Pedang badai menghantam Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular, dan kekuatan dahsyat itu memaksanya mundur. Pada saat yang sama, badai yang membakar terus membakar tubuh Raja. Raja Kerajaan Iblis Delapan Ular mengeluarkan raungan kesakitan, dan pada saat itu, tongkat es misterius telah tiba. Serangan Lu Ming dan Ling Yuwei datang silih berganti, tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengatur napas. Sekarang Lu Ming telah menembus alam Kaisar Surgawi tingkat ketiga, kekuatan tongkat es mistis sudah sangat mengerikan. Itu tidak akan lebih lemah dari anak panah yang ditembakkan oleh Ling Yuwei. Raja Kerajaan Iblis Delapan Ular itu mendesis, matanya dipenuhi ketakutan saat dia mengedarkan kekuatannya untuk melawan. Akan tetapi, pada saat ini, mereka bahkan tidak dapat menggunakan setengah dari kekuatan mereka. Ledakan. Tongkat mistik es itu mengenai Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular dengan tepat, dan kekuatan penghancur pun meletus. Sepasang sayap iblis milik Raja adalah yang pertama hancur. Batang es misterius itu terus-menerus membombardir tubuh Raja dari Kerajaan Iblis Delapan Ular. Kabut darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuhnya,
dan dia terbang turun seperti meteorit, menabrak gunung besar. Dengan ledakan yang dahsyat, gunung dan istana di atasnya meledak seluruhnya, meninggalkan lubang besar di tanah. Jasad raja dari kerajaan iblis 8 ular tertanam di dalam lubang besar itu. Namun, dia sangat menderita. Tubuh bagian atasnya, termasuk kepalanya, telah hilang. Tubuhnya hancur total oleh batang es misterius itu. Dengan hanya tersisa separuh tubuh bagian bawah, dia secara alami sudah mati sebagaimana mestinya. Raja dari kerajaan iblis 8 ular telah tumbang. Kali ini semua iblis tercengang. Segala sesuatu yang terjadi tampak terjadi secara perlahan, tetapi sebenarnya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk menyala di Flynn. Dari serangan Ling Yue hingga serangan Lu Ming yang membunuh Raja Kerajaan Iblis 8 Ular dalam satu gerakan, semuanya selesai dalam sekejap. Para iblis di sekitarnya baru saja bereaksi ketika Raja dari Kerajaan Iblis 8 Ular terbunuh. Para iblis itu tercengang. Mata mereka terbelalak, dan mereka tidak percaya bahwa Raja mereka telah terbunuh begitu saja. Beberapa saat yang lalu, Raja mereka penuh dengan semangat yang tak tertandingi. Ia memiliki kekuatan bertarung seperti Tirk Surgawi dan telah mengalahkan tim lawan dengan satu gerakan. Ia kuat dan tak terkalahkan. Akan tetapi, bagaimana dia bisa terbunuh pada saat berikutnya? Pikiran mereka tiba-tiba tidak mampu lagi memahami hal ini. Bukan hanya mereka saja, bahkan seluruh penghuni Istana Surgawi pun tercengang. Namun, mereka bereaksi cepat dan menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka ingin menyerbu keluar dan hampir membuat lubang di formasi pembantaian 10.000 Dewa Iblis. Raja sudah meninggal. Ah! Sialan! Serang dengan sekuat tenaga dan bunuh para Beastars dari Istana Surgawi ini untuk membalaskan dendam Raja. Membunuh. Setan yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan formasi pembantai 10.000 Dewa Setan diaktifkan lagi, menyerbu ke arah orang-orang dari Istana Surgawi. Pada saat yang sama, ada banyak serangan yang ditujukan pada Lu Ming dan yang lainnya. Bab 4039, Mematahkan Formasi. Para iblis juga melancarkan serangan mereka, menyerang Lu Ming dan Ling Yue. Namun, Lu Ming dan yang lainnya sudah siap. Setelah membunuh Raja dari Kerajaan Iblis 8 Ular, mereka mundur dengan cepat sementara bawahan Lu Ming bergegas ke arah mereka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah berkumpul kembali. Pada saat yang sama, sosok Dandan juga muncul tepat pada waktunya dan bergabung dengan mereka. Saat mereka berkumpul, mereka mulai mengaktifkan formasi pertempuran. Berdengung. Baju zirah di tubuh mereka bersinar dan beresonansi satu sama lain. Seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Formasi pertempuran, aktifkan. Cahaya yang menyilaukan meledak dan mengembun menjadi pedang tempur emas. Pedang itu menebas secara horizontal dan bertabrakan dengan serangan iblis jahat. Bunuh mereka semua. Aktifkan formasi pembunuh Dewa Iblis 10.000 dengan sekuat tenaga. Tak satu pun dari mereka akan pergi hari ini. Buat mereka semua tinggal dan membalas dendam untuk Raja. Sejumlah besar iblis meraung saat mereka mengendalikan 10.000 formasi pembantaian Dewa Iblis dengan seluruh kekuatan mereka. Ini adalah ibu kota dari Kerajaan Iblis 8 Ular, dan Kerajaan Iblis telah mengumpulkan semua pusat kekuatan iblis di daerah sekitarnya. Dengan demikian, jumlah pusat kekuatan iblis di sini sangat mengejutkan. Setidaknya terdapat 500 iblis Kaisar Dewa tingkat 9. Adapun Kaisar Dewa tingkat ke-8 dan ke-7, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Jumlahnya mencapai hampir 10.000. Ini adalah formasi 10.000 iblis pembantai dewa yang sebenarnya. Formasi ini telah memadatkan 13 bayangan iblis besar dengan kekuatan yang mengejutkan. Meskipun tidak mencapai kekuatan serangan alam Tirk Surgawi, itu tidak jauh dari itu. Jika tim Istana Surgawi tidak mengandalkan formasi pertempuran mereka dan mampu mengaktifkan kekuatan baju besi surgawi mereka, mereka tidak akan mampu menahan serangan itu sama sekali. Perbedaannya terlalu besar. Meski begitu, dibutuhkan setidaknya 5 hingga 6 tim untuk menghentikan mereka. Sekarang, hanya ada 3 tim dari Istana Surgawi, termasuk Lu Ming dan yang lainnya. Mereka jelas bukan tandingan mereka dalam pertempuran langsung. 6 dari 13 bayangan iblis besar menyerang 2 tim yang tersisa dengan sekuat tenaga. 5 hantu menyerang Lu Ming dan yang lain, mencoba menahan mereka semua di sana. Setiap bayangan iblis itu sangat besar, dan ki iblis mereka membumbung tinggi ke langit. Mereka memegang pedang iblis di tangan mereka,
dan dengan tebasan pedang mereka, kekosongan itu terbelah menjadi dua. Itu sangat mengerikan. Lu Ming dan yang lainnya mengaktifkan formasi pertempuran dengan sekuat tenaga. Namun, mereka hanya mampu memblokir beberapa gerakan sebelum mereka terlempar. Ki dan darah banyak orang bergejolak dan wajah mereka memerah. Mereka hampir muntah darah. Dua tim yang tersisa juga seperti anak panah di ujung penerbangan mereka. Sangat berbahaya bagi mereka untuk berhadapan dengan 6 bayangan iblis besar. Saya tidak ingin mati. Di antara mereka, sapi kecil itu meraung di dalam hatinya, matanya penuh dengan keengganan. Meski ledakan amarah Lu Ming dan Ling Yue serta terbunuhnya Raja Kerajaan Iblis Delapan Ular memang mengejutkannya, dia tetap saja terkejut. Sebelumnya, dia memandang rendah Lu Ming dan yang lainnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming dan Ling Yue akan memiliki kekuatan seperti itu. Ini memberi mereka harapan untuk bertahan hidup dan mereka ingin segera keluar. Sayangnya, mereka tidak berhasil melakukannya. Kekuatan mereka telah sangat melemah dan mereka terperangkap oleh susunan pembantai 10.000 dewa iblis lagi. Dia dipenuhi dengan keputusasaan. Dandan, bagaimana? Apakah sudah cukup? Lu Ming mengirim transmisi suara ke Dandan. Selesai, lihat aku. Dandan menjawab. Lalu, dia melangkah maju beberapa langkah, dan rune memenuhi udara. Lalu, rune padat muncul di udara, membentuk susunan besar. Situasinya sangat mirip dengan usaha Dandan sebelumnya untuk menghancurkan barisan pembantai 10.000 dewa iblis. Begitu dia bergerak, susunan 10.000 dewa iblis pembantai tidak akan berfungsi. Serang kiri, lalu serang kanan. Dandan mulai memberikan petunjuk. Lu Ming dan yang lainnya segera mengaktifkan formasi pertempuran. Kilatan pedang emas pertama-tama menebas ke kiri. Pedang itu bertabrakan dengan bila iblis dari bayangan iblis yang besar. Namun, lokasi tabrakan itu sangat tepat. Tepat di tempat cacat formasi itu berada. Ledakan. Bayangan iblis raksasa itu mundur dengan panik lalu runtuh dengan keras. Formasinya hancur. Setan-setan di dalam sana beterbangan kemana-mana. Kemudian, di bawah bimbingan Dandan, Lu Ming dan yang lainnya terus menyerang. Setiap kali dia menyerang, bayangan iblis raksasa akan terhempas. Dalam sekejap mata, 5 bayangan iblis besar yang menyerang Lu Ming dan yang lainnya semuanya dikalahkan. Anggota Istana Surgawi yang tersisa membelalakan mata mereka sedemikian rupa hingga hampir meledak. Lu Ming dan yang lainnya telah mengalahkan 5 bayangan iblis besar dengan mudah. Awalnya, mereka sudah putus asa. Namun, kini mereka kembali melihat harapan. Mu Yun, cepat, cepat selamatkan kami. Anak sapi itu meraung kegirangan. Menyelamatkanmu. Tidak, 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 kami lemah, dan kami hanya akan menjadi beban bagimu jika kami pergi. Kau kuat, jadi aku yakin kau bisa melarikan diri sendiri. Orang yang berbicara bukanlah Lu Ming, melainkan Dandan. Nada bicaranya penuh dengan penghinaan. Sebelumnya, Xiao Niu sangat meremehkan Lu Ming dan yang lainnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak ingin pindah bersama Lu Ming dan yang lainnya karena mereka akan menjadi beban baginya. Sekarang, dia membalas kata-kata Xiao Niu sendiri padanya. Wajah Xiao Niu memerah, dan dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Mengingat kemampuan Lu Ming dan yang lainnya, apakah mereka akan menjadi beban? Bukankah itu menggelikan? Kami semua adalah prajurit surgawi, kalian tidak bisa meninggalkan kami begitu saja. Xiao Niu berteriak. Dia agak keras kepala dan tidak mau mengakui kesalahannya. Dia ingin menggunakan aturan senjata dewa untuk menekan Lu Ming dan yang lainnya. Kami tidak membiarkannya mati. Kami bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Ada begitu banyak iblis. Aiya, kami tidak tahan lagi. Kami harus melawan. Aiya. Dandan membuat keributan besar. Lu Ming dan yang lainnya mengendalikan formasi pertempuran dan membunuh iblis-iblis di sekitarnya. Mereka tidak pergi untuk membantu. Xiao Niu hampir muntah darah. Banteng kecil, lihatlah situasinya sekarang. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada pemimpin tim penggembala awan? Kapten lainnya berteriak. Benar sekali, Xiao Niu, ini semua salahmu. Cepat akui kesalahanmu, aku tidak ingin mengikutimu sampai mati. Benar sekali. Bagaimana bisa kau menghina kecantikan Kapten Cloud Herder yang tiada taraf? Cepatlah dan minta maaf. Kali ini, anak buah Xiao Niu sendirilah yang berteriak. Mereka tidak ingin mati bersama Xiao Niu.
Xiao Niu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya. Mu Yun, sebelumnya itu salahku. Aku buta. Tolong maafkan aku dan anggap saja kata-kataku seperti kentut. Tolong bantu aku. Xiao Niu berteriak. Dia sangat tidak mau, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Lebih tepatnya begitu. Aku ingin kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, tetapi karena situasinya khusus, aku akan melewatkannya. Dandan memanggil, merasa amat nyaman. Kemudian, formasi pertempuran Lu Ming terbang dan melakukan hal yang sama, menghancurkan semua bayangan iblis besar. Bunuh iblis jahat. Lu Ming berteriak sambil mengendalikan formasi pertempuran. Kilatan pedang emas terus-menerus menebas. Dengan setiap tebasan, sejumlah besar iblis terbunuh. Begitu barisan pembantai dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya hancur, para iblis bukanlah tandingan Lu Ming dan yang lainnya meskipun jumlah mereka besar. Bab 4040, apakah aku membiarkanmu pergi? Xiao Niu dan orang-orang dari tim lain terengah-engah dan terbang ke samping. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Lu Ming dan yang lainnya membunuh iblis-iblis itu. Mereka juga ingin memburu dan membunuh para iblis jahat. Sayangnya, mereka telah bertarung dengan para iblis jahat begitu lama sehingga mereka berada di ambang kehancuran. Masing-masing dari mereka sangat lemah, dan hampir sulit bagi mereka untuk mempertahankan operasi formasi pertempuran. Tanpa formasi tempur, mereka tidak akan mampu melawan iblis-iblis jahat ini dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak hanya tidak akan mampu membunuh iblis-iblis jahat itu, tetapi mereka juga akan mati di tangan mereka. Mereka hanya bisa memanfaatkan waktu untuk pulih dengan cepat. Adapun Lu Ming dan yang lainnya, mereka memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya untuk membunuh iblis jahat. Tanpa pembentukan susunan pembantai dewa iblis yang berjumlah 10.000, kekuatan iblis akan tersebar dan mereka tidak akan sebanding dengan Lu Ming dan yang lainnya. Saat sinar pedang emas menebas, sejumlah besar iblis dipanen dan jatuh seperti gandum. Ayo kita hadapi mereka. Membunuh. Beberapa iblis berteriak marah dan menunjukkan ekspresi gila. Mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya tanpa mempedulikan nyawa mereka, ingin melawan mereka sampai mati. Tetapi, asyik, cahaya pedang emas melintas, dan selusin iblis kaisar surgawi tingkat 9 terbunuh. Mayat mereka jatuh ke tanah. Kekacauan. Kekacauan total. Seluruh tempat kejadian kacau balau. Setan-setan jahat ini sudah kehilangan keinginan untuk melawan dan melarikan diri ke segala arah. Beberapa iblis menjadi gila dan ingin membawa Lu Ming dan yang lainnya bersama mereka. Tentu saja, mereka dibunuh oleh Lu Ming dengan mudah. Tidak butuh waktu lama bagi daratan untuk ditutupi dengan mayat-mayat setan. Tidak jauh dari situ, dua tim lainnya dari Istana Surgawi memiliki keserakahan di mata mereka. Semua iblis jahat ini berada di alam kaisar surgawi tingkat 7 ke atas. Setiap tetes darah roh iblis jahat pasti dapat ditukar dengan banyak poin pahala. Terutama Xiao Niu, keserakahan di matanya menjadi lebih kuat. Semua orang, ada begitu banyak darah roh iblis jahat. Bagaimana mungkin itu milik tim penggembala awan? Ayo kita pergi dan kumpulkan beberapa. Xiao Niu berbisik kepada yang lainnya. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Toh, merekalah yang menyelamatkan kita tadi. Seseorang berkata dengan ragu-ragu. Anda melihat masalah ini terlalu dangkal. Di permukaan, mereka menyelamatkan kita. Namun, jika kita tidak menahan iblis jahat, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk menerobos formasi mereka? Bagaimana mungkin kita bisa memiliki kesempatan untuk membunuh raja dari kerajaan iblis 8 ular? Dapat dikatakan bahwa semua pencapaian mereka adalah karena kita. Bukankah sudah sepantasnya kita mendapatkan sebagian dari darah iblis itu? Xiao Niu mencibir. Benar, Kapten Xiao Niu benar. Kita harus berbagi sebagian darah roh iblis jahat. Seseorang berkata. Meskipun demikian, ada pula yang menggelengkan kepala dan tetap merasa hal itu tidak pantas. Jika kalian tidak menginginkan darah roh iblis, maka kami tidak akan bisa membagi apa yang telah kami peroleh. Xiao Niu mendengus dingin dan bergegas keluar terlebih dahulu. Dia bergegas menuju mayat-mayat iblis jahat dan mulai mengumpulkan darah roh iblis jahat. Lebih dari selusin bawahannya juga bergegas keluar dan mengikuti Xiao Niu untuk mengambil darah roh iblis. Yang lainnya tidak bergerak. Meskipun orang-orang ini sangat tergoda oleh darah roh iblis, mereka tidak sanggup melakukannya. Lagi pula,
Lu Ming dan yang lainnya baru saja menyelamatkan mereka. Mereka terlalu tidak tahu malu untuk membagi harta rampasan mereka dalam sekejap mata. Kapten, haruskah kita naik? Seseorang dari tim lain bertanya kepada kapten. Tidak seorang pun diizinkan naik. Jika ada yang naik, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Saya tidak peduli dengan wajah saya, tetapi saya peduli. Kapten berkata dengan dingin sambil menyapukan tatapan dinginnya ke seluruh anggota timnya. Beberapa dari mereka tergoda dan ingin segera maju, tetapi setelah tersapu oleh tatapan dinginnya, mereka ragu-ragu dan tidak berani maju. Lu Ming dan yang lainnya tentu saja melihat perilaku Xiao Niu dan yang lainnya. Sarang, tak tahu malu. Kau benar-benar tak tahu malu. Kau benar-benar mencoba merebut darah spiritual iblis jahat dari kami. Sialan, kami menyelamatkannya. Mereka benar-benar berani melakukan ini. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Dasar tak tahu terima kasih. Banyak anggota tim Lu Ming yang mengumpat. Suara mereka dapat terdengar dari jauh. Tentu saja, Xiao Niu dan yang lainnya dapat mendengarnya. Wajah Xiao Niu sangat dingin, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus mengumpulkan darah roh iblis dengan cepat dan mendengus dalam hatinya. Mu Yun, akan ada hari ketika kamu membalas 10 kali lipat penghinaan yang telah kamu berikan padaku hari ini. Aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan. Benar, bukan saja dia tidak berterima kasih kepada Lu Ming karena telah menyelamatkannya, dia bahkan menyalahkan Lu Ming karena telah mempermalukannya. Dia menganggap Lu Ming sebagai penghinaan besar dan dia harus membalas dendam. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Ayo kita bunuh mereka. Di tengah kerumunan, Dandan menggertakkan giginya dan berkata kepada Lu Ming. Tidak usah terburu-buru. Biarkan mereka mengumpulkannya sebentar. Kenapa tidak menggunakan tenaga kerja gratis? Mari kita bunuh dulu iblis-iblis jahat itu. Jangan biarkan mereka kabur. Kata Lu Ming. Ekspresinya tenang dari awal hingga akhir. Namun, ada kilatan niat membunuh di kedalaman matanya. Hahaha, aku mengerti. Baiklah, kita tunggu saja. Dandan tertawa. Dia sudah lama bergaul dengan Lu Ming dan sangat mengenalnya. Dia bisa membaca pikiran Lu Ming dari satu ekspresi. Mengingat karakter Lu Ming, akankah dia melepaskan keuntungan yang ada di tangannya dan membiarkan anak sapi itu mengambilnya secara cuma-cuma? Naif sekali. Teruskan memburu setan jahat. Lu Ming melolong panjang dan terus mengaktifkan formasi pertempuran untuk membunuh iblis jahat. Pedang Qi menyapu ratusan ribu mil, membunuh sejumlah besar iblis. Mayat mereka jatuh ke tanah seperti hujan. Melihat Lu Ming dan yang lainnya tidak menghentikan mereka, bibir Xiao Niu melengkung membentuk senyuman dingin. Dasar pengecut. Dia benar-benar tidak berani melanggar aturan istana surgawi dan menyerang kita. Xiao Niu mencibir dalam hatinya. Dia menjadi lebih berani dan terus mengumpulkan darah roh iblis jahat. Begitu pula yang lainnya. Mereka mengira Lu Ming dan yang lainnya tidak berani bersuara dan tentu saja mempercepat langkah. Tetesan darah roh iblis terus-menerus keluar dari mayat iblis dan dikumpulkan oleh mereka. Beberapa anggota tim Xiao Niu melihat ini dan tidak dapat menahan godaan. Mereka juga bergabung dengan kelompok untuk mengumpulkan darah roh iblis. Setelah beberapa saat, hampir semua iblis yang seharusnya dibunuh telah terbunuh. Tentu saja, lebih dari setengahnya telah melarikan diri. Lagi pula, ada begitu banyak iblis sehingga mereka tidak dapat membunuh semuanya. Secara alami, sekelompok orang telah melarikan diri. Pada saat ini, Xiao Niu dan yang lainnya telah mengumpulkan setidaknya setengah dari darah roh iblis jahat di tempat kejadian. Sudah hampir waktunya. Xiao Niu mengangguk diam-diam. Jika memungkinkan, dia ingin mengumpulkan semua darah roh iblis jahat di tempat kejadian. Namun, jika dia bertindak berlebihan, dia benar-benar takut Lu Ming akan marah. Oleh karena itu, dia ingin berhenti saat dia masih unggul dan mundur. Dia menggerakkan tubuhnya, ingin kembali ke tim dan meninggalkan tempat ini. Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara dingin terdengar. Kemudian, aura kuat menyelimuti Xiao Niu dan yang lainnya. Lu Ming menatap dingin ke arah Xiao Niu. Pedang tempur emas yang dipadatkan oleh formasi pertempuran diarahkan ke Xiao Niu dan yang lainnya dari kejauhan, seolah-olah akan melancarkan serangan mematikan kapan saja. Xiao Niu dan yang lainnya membeku dan tidak berani bergerak. Meskipun ia memiliki baju besi surgawi kelas 2, energi dalam baju besi itu telah digunakan dalam pertempuran sebelumnya.
Butuh beberapa waktu bagi baju besi itu untuk menyerap energi surga dan bumi agar pulih. Tanpa baju zirah prajurit surgawi tingkat 2, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan Lu Ming dan lainnya yang telah mengaktifkan formasi pertempuran. Bab 4041, mari kita lihat apakah saya berani. Xiao Niu menatap Lu Ming dengan ekspresi jelek. Mu Yun, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Tidak bisakah kau memikirkannya dengan kepalamu yang terjepit? Darah ini milikku. Sekarang, serahkan semua darahnya. Lu Ming berkata dengan dingin. Sungguh konyol bahwa Xiao Niu dan yang lainnya menginginkan darah roh iblisnya. Dia hanya menggunakan Xiao Niu dan yang lainnya sebagai pekerja bebas untuk mengumpulkan lebih banyak darah roh iblis sehingga dia dapat menemukan waktu untuk membunuh lebih banyak lagi. Mu Yun, kau ingin memonopoli darah roh iblis ini. Makanmu terlalu besar. Jika kita tidak mempertaruhkan nyawa kita sebelumnya, bagaimana kau bisa menghancurkan susunan besar iblis itu? Setiap orang akan mendapat bagian dari darah roh iblis ini. Sisanya akan menjadi milikmu. Xiao Niu berteriak. Aku memberimu waktu 10 napas untuk menyerahkan darah roh iblis jahat itu. Lu Ming tidak peduli dengan Xiao Niu. Tatapan dinginnya menyapu semua orang yang telah mengumpulkan darah roh iblis. Ekspresi semua orang berubah, merasakan tekanan. Jangan khawatir tentang dia. Kami sendiri yang mengumpulkannya. Mengapa kami harus memberikannya kepadanya? Istana surgawi memiliki aturan bahwa kita tidak boleh saling membunuh. Dia tidak akan berani menyerang kita bahkan jika kita mengabaikannya. Anak sapi itu berteriak dan menatap Lu Ming dengan dingin. Ada aturan di istana surgawi bahwa prajurit surgawi tidak boleh saling membunuh. Jika dia tidak menyerahkan darah roh iblis, apa yang bisa dilakukan Lu Ming padanya? Benar sekali, kami tidak akan menyerahkannya. Benar sekali, mari kita lihat apa yang berani dia lakukan. Orang-orang lain yang telah mengumpulkan darah roh iblis itu berteriak satu demi satu. Kemudian, mereka mendekati anak sapi itu dan berkumpul bersama. Darah roh iblis jahat di sini ditinggalkan oleh iblis jahat tingkat 7 ke atas dari alam kaisar surgawi. Bahkan ada sejumlah besar iblis jahat tingkat 9 dari alam kaisar surgawi. Berapa banyak poin pahala yang bisa mereka peroleh? Poin prestasi melambangkan harta dan kekayaan. Meminta mereka untuk menyerahkannya sekarang seperti memotong daging mereka dan membuat mereka berdarah. Tak tahu malu, kau benar-benar tak tahu malu. Sial, aku tak sabar melumpuhkan mereka. Anggota tim Lu Ming berteriak marah satu persatu. Mereka menggertakkan gigi dan melotot ke arah Xiao Niu dan yang lainnya. Ah, benarkah? Lu Ming bergumam. Kilatan dingin di matanya menjadi semakin intens. Formasi hebat, bangkit. Lu Ming tiba-tiba berteriak. Apa? Anggota tim Lu Ming tercengang. Lu Ming akan mengaktifkan formasi pertempuran untuk menghadapi Xiao Niu dan yang lainnya. Namun, ini adalah pelanggaran terhadap aturan surgawi. Aku sudah bilang padamu untuk mengaktifkan formasi pertempuran. Apa kau tidak mengerti? Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Suara Lu Ming dingin. Aktifkan formasi pertempuran. Bangkit. Pada saat ini, semua orang mengaktifkan formasi pertempuran mereka. Cahaya pedang emas itu terang dan cemerlang, dan cahaya pedang itu menyapu langit. Mu Yun, apa yang kau lakukan? Beraninya kau, beraninya kau. Xiao Niu meraung. Suara mendesing. Seutas pedang ki emas menyapu, mencabik-cabik kehampaan dengan kecepatan yang luar biasa. Puff, puff. Di samping Xiao Niu, beberapa prajurit surgawi tidak bereaksi sebelum tubuh mereka terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Bahkan jiwa mereka tidak dapat melarikan diri dan mati di tempat. Semua orang tercengang. Orang-orang dari tim lain tercengang. Xiao Niu juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar berani menyerang dan membunuh prajurit dewa. Seseorang harus tahu bahwa ini melanggar aturan surgawi. Melawan aturan surgawi hanya akan membawa kematian. Lu Ming benar-benar berani melakukan ini. Dia benar-benar berani melakukan ini. Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Ekspresi Xiao Niu berubah. Prajurit surgawi lainnya di sampingnya juga berubah ekspresi dan menjadi pucat. Kau, beraninya kau. Xiao Niu menatap Lu Ming, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Tubuhnya sedikit gemetar, dan tatapan matanya tidak lagi menunjukkan ekspresi mendominasi dan percaya diri seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah rasa takut. Satu-satunya respon yang didapatnya hanyalah gumpalan ki pedang emas.
Suara mendesing. Selain Xiao Niu, beberapa prajurit surgawi lainnya tewas di tempat. Apakah menurutmu aku berani? Lu Ming berkata dengan dingin. Plop, plop, beberapa prajurit surgawi di samping Xiao Niu berlutut di tanah dan berteriak, Kapten Penggembala Awan, mohon tunjukkan belas kasihan. Kami bersedia menyerahkan darah spiritual iblis. Kami bersedia menyerahkan semua darah spiritual iblis. Mohon ampuni nyawa kami. Dia takut. Mereka benar-benar takut. Sebelumnya, mereka mengandalkan aturan surgawi dan tidak bermoral. Mereka yakin bahwa Lu Ming tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu berani dan melanggar hukum. Dia adalah iblis. Tidak, dia bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Dia benar-benar mengabaikan aturan surgawi dan langsung menyerang mereka. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Tubuh Xiao Niu semakin gemetar dan dia hampir berlutut. Takut, menyesal. Sekarang, dia menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Lu Ming sangat melanggar hukum, dia tidak akan pernah merampas rampasan perang dari Lu Ming. Mu Yun, ini salah paham. Ini semua salah paham. Aku hanya membantumu mengumpulkan darah roh iblis tadi agar kau punya waktu untuk memburu iblis. Karena kau hampir selesai, aku akan memberimu darah roh iblis. Xiao Niu berkata cepat. Oh, bukan itu yang kamu katakan tadi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Itu salahku tadi. Aku dibutakan oleh lemak babi. Kau orang yang hebat, jadi tolong jangan ingat kesalahanku. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Xiao Niu berteriak. Demi bertahan hidup, dia berusaha sekuat tenaga. Dia tidak peduli lagi dengan wajahnya. Seorang pria fleksibel. Selama dia masih hidup, dia pasti akan melaporkan bahwa Lu Ming telah membunuh prajurit dewa dan memastikan bahwa Lu Ming meninggal tanpa tempat pemakaman. Aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Apa kau benar-benar berpikir aku semudah itu untuk diajak bicara? Lu Ming berkata dengan dingin. Karena dia sudah bergerak, dia tidak berniat melepaskan Xiao Niu. Pada saat ini, Xiao Niu tiba-tiba bergerak. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan meraih beberapa prajurit surgawi di sampingnya, melemparkannya ke arah Lu Ming. Kemudian, dia mundur secara fisik dan mental dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, Lu Ming terus mengawasi Xiao Niu. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Bas, wus. Dalam kehampaan, sinar cahaya pedang emas mengembun dan menyerang Xiao Niu dan yang lainnya. Cahaya pedang emas itu menyebar. Meskipun kekuatannya jauh lebih lemah, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Xiao Niu dan yang lainnya. Puff! Satu demi satu, prajurit surgawi tertusuk oleh pedang Qi dan terbunuh. Mu Yun, kau akan mati. Kematian yang mengerikan, kau akan mati. Kematian yang mengerikan. Xiao Niu meraung gila saat dia menggunakan seluruh tenaganya untuk melawan. Xiao Niu memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Surgawi tingkat 9, tetapi dia tidak dapat menggunakan baju besi prajurit surgawi kelas 2-nya sekarang. Dia sama sekali tidak dapat menahan cahaya pedang emas. Aduh! Cahaya pedang emas menembus dahi Xiao Niu. Dengan bunyi dentuman, tubuh Xiao Niu jatuh ke tanah dan tidak lagi bernapas. Pada titik ini, semua prajurit surgawi yang mencoba merebut darah spiritual iblis telah dibunuh oleh Lu Ming. Semua anggota tim Lu Ming tampak sangat hikmat. Lagi pula, membunuh begitu banyak prajurit surgawi melanggar aturan surgawi. Mereka sangat gugup. Namun, ada seseorang yang bahkan lebih gugup dari mereka, yaitu tim lain, serta anggota tim Xiao Niu yang belum bergerak untuk merebut darah roh iblis jahat itu. Mereka takut Lu Ming akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Orang-orang dari tim lain telah diam-diam mengaktifkan formasi pertempuran mereka. Lagi pula, hanya formasi pertempuran yang dapat menandingi formasi pertempuran Lu Ming.